ilmu Islam atau ilmu keagamaan Islam masuk. Dalilnya mana? Ketika dalam surah Al-Baqarah dikatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa mereka? Ketika dikatakan bahwa inilah Al-Quran, tidak ada keraguan daripadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Untuk siapa Al-Quran? Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang percaya kepada yang gaib. Jadi ada hal-hal yang memang kita harus masuk ranah imani. Karena memang tidak bisa disaintifikan, tidak bisa dinalarkan. Contoh tentang surga dan neraka. Nah, apakah cuma Islam yang memahami seperti itu? Tidak. Rata-rata orang-orang beragama punya ilmu yang disebut sebagai ilmu eskatologi. Sesuatu yang belum terbukti, yang belum terjadi. Tapi mereka percaya itu ada. Dalam kabar gaib, Islam ini identik dengan pewahyuan. Kenapa kita tidak bersandar kepada jurnalistik, hasil analisis? Karena saya sudah katakan, saya tidak mau bersandar kepada manusia yang lemah, gampang salah, ada human error. Saya tidak mau. Bahkan yang profesor saja mampu melakukan kesalahan. Mungkin teman-teman belum pernah mendengarkan jabatan profesor dicopot dikarenakan diketahui bahwa tesisnya atau karyanya ternyata bukan karya dia. Itu ada dalam ranah akademik. Jadi jangan diikat bahwa absolut benar datang dari sisi manusia. Yang absolut benar itu datang dari sisi Allah menurut orang-orang beragama. Begitu. Nah, masalahnya orang-orang non beragama tidak mampu patahkan juga kebenaran yang datang dari Tuhan itu. Bukan Tuhannya Oten ya. Nah, jadi bagaimana kita membuktikan bahwa ini cerita ini benar, cerita ini salah? Kan kita punya akal. Mari kita masuk ke ranah universal menggunakan sistem akademik. Kita kritisi sumbernya, kita kritisi literaturnya, kita kritisi si penyampai informasi. Karena dua hal ini yang sangat penting bagi kita menentukan mana literasi yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang tidak. Itu baru masuk ranah saya. Kalau ada literatur tidak jelas penulisnya, tidak jelas sumbernya, jangankan untuk dikritisi, dianggap saja tidak perlu. Tidak perlu. Tidak. Pada sejarah tidak apa-apa. Tapi kami termasuk, saya sudah katakan, kami tidak mau bersandarkan kepada karangan manusia. Maka pasti kami kritisi. Contoh, Flavius Josephus. Siapa Flavius Josephus? Apa kaitannya dengan Yesus? Apa kira-kira latar belakang dia menjelaskan tentang penyalipan Yesus? Maka kita harus kaji ini. Karena jangan-jangan Flavius Josephus adalah orang yang sama seperti kaum Farisi Saduki yang membenci Yesus. Orang yang memiliki tendensius sikap tendensius kepada orang lain, kalian dengarkan informasi darinya, kalian bisa menganggap dia objektif. Ada orang Yahudi memberikan informasi tentang Yesus, kalian percaya? Ya sudah, kalian percaya kalau dia mati sebagai anak hasil zina yang terkutuk, yang menghujat Tuhan. Kenapa kalian pilih-pilih? Yang enaknya aja diambil. Katanya percaya kepada Flavius Josephus. Kenapa tidak ikuti Flavius Josephus dengan mengaku bahwa dia bukanlah Mesias? Gitu loh. Totalitas. Jangan setengah-setengah gitu. Ya, Mantap, mungkin mantap. yang lain. Silakan. Di sini ada yang umat Kristiani lagi nggak? Ini ada FP game ini Muslim atau non Muslim? Saya Kristen. Ya, silakan. Anda punya kesempatan bertanya tentang agama Islam. Kalau seandainya Anda punya ilmu terkait agama Anda, mari kita sharing knowledge. Kalau Anda lebih keilmuannya dari kami, silakan bantah kami.
punya 3 tempat. Silakan Gini, ambil tempat. Kak, izin boleh nggak aku diskusi berdua sama Bang Darman aja? Silakan. Karena kami masih sama-sama muda kan. Kalau Silakan, tidak kalau masalah, itu hak kakak Anda. kakak Rifa ini kan pengalamannya sudah asam garam kan. Kalau Ini gua sama kenapa? Darman ini kan masih asam doang. Saya anak PAUD, berarti boleh dong. Kok diskriminasi sekali dengan umur ini? Aduh. Gak apa-apa, gua Gak apa-apa, nih gak sering apa-apa. nonton Daman ini. Daman ini. Gak apa-apa, dengan Daman aja nggak apa-apa. Karena Uni juga mau sholat zuhur dan prepare untuk berangkat kuliah. Silakan dengan Daman, diskusi bagus-bagus, angkat tema. Nanti insya Allah Bang Menyan akan jadi moderator. Mau tema apa? FP, game. Apa Gua itu Uni terserah lagi Daman aja. live di YouTube ya. Teman-teman yang naik jangan ada musiknya ya. Oke, boleh Bang, boleh, mantap. Kalau lawan saya kalah cium tangan. Nih, boleh nggak? Bentar. 5 menit. Saya masukin aja. Saya masuk ke kamar dulu bentar ya. Biar suasananya enak. Bentar. Oke bang. Oke, mantap. Saya ini ya juga mau ngopi ngerokok bentar. Siap kali. Mau diskusi ranah apa? Ranah ayat, ranah logika, boleh, terserah. Saya pilih apapun yang Anda mau. Aman. Sebelum diskusi nih, Gimana Uni? FP Jam. Sebelum Ini kita diskusi. didiskriminasi kayak gini saya nggak suka. Oke, enggak, saya suka malah. Kenapa? Artinya dia tawadu. Saya katakan dia tawadu. Takut digas Uni. Saya tidak merasa dia diskriminasi. Dia tidak, kalau saya tangkap dia bukan masalah umur ya. Tapi dia menghina Daman. Padahal dia tidak tahu kalau Daman itu ilmunya di atas saya. Maka dia salah ambil lawan. Itu masalah. Karena saya juga qadarullah mau sholat zuhur dan mau prepare untuk kuliah. Jadi teman-teman Kristiani naik lagi, my brother, FPJM. Saya berharap Anda bisa diskusi dengan Daman, diskusi baik-baik, angkat tema. Supaya diskusi ini terarah. Ingat ya, metode, manner, dan matter. Bawa materi yang substansinya betul-betul bisa kita ambil poin. Manner, sajikan diskusi indah yang mana bukan menjadi asbab perpecahan di antara kita. Kalian pemuda-pemuda, tunjukkan bahwa kalian adalah pemuda-pemuda berkualitas. Ya, metodenya gunakan metode akademis. Saya juga menyimak diskusinya, saya tetap arkun. Bang Menya nanti moderator, biar diskusinya indah antara FP Game. Izin saya sholat zuhur dulu. Silakan teman-teman. Sebelumnya saya juga informasikan buat teman-teman yang kemarin dapat hadiah tas dari Kak D. Tasnya itu agak lama akan dikirim kepada teman-teman apologet karena pertama tas ini fase pembuatannya kurang lebih 2 minggu. Karena saya cuma punya 1 penjahit. Karena saya tidak mau berganti penjahit karena saya masih melihat kualitas penjahitnya. Yang kedua adalah saya nanti minta alamat-alamatnya dan kirimkan di WhatsApp, jangan di DM TikTok karena saya jarang baca DM TikTok. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah tunggu website saya rilis, di mana di situ nanti ada tempat jualannya Bang Zuma, Bang Dewa, apologet yang ingin jualan nanti ada di sana. All shopnya ada di situ. Kemudian materi-materi diskusi, entah itu dari autornya nanti para apologet atau mungkin saya bawa akademisi lain. Insya Allah akan teman-teman temukan di website mesiah.org ya. Jadi silakan, buku pun masih on progress. Saya masih ujian semester. Seminggu ini saya fokus dulu. Insya Allah setelah itu saya mudah-mudahan cepat clear ya. Terpending terus. Lanjut Bang Menyan, lanjut Daman dan teman-teman Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana tadi yang nantang? Mana? Tungguin juga. Saya gini. Kalau seandainya dia itu selama dia masih menyembah titik kudus, ya saya nggak pernah takut. Tapi kalau kemudian ada satu pandangan dari dia, misalnya gini, setelah dia meneliti Al-Quran sesuai dengan rumus-rumusan dan segalanya, nggak gemeter saya tuh, nggak gemeter. Bagaimana Bang Daman ini secara struktur lafar dengan damirnya yang seperti ini dengan ini, gemeter Bang Daman. Bilang tadi jangan pakai musik, dibilang titit. Ya oke. Tadi katanya jangan pakai musik, habis itu dia ngomong titit nih. Aduh, nih Daman nih masuk YouTube itu.
Emang nggak boleh? Ya. Nggak boleh. Oh, kalau nonton Itu nanti jadi batasan dia mesti 18 tahun Oh, ke gitu. atas. Iya. kalau nonton boleh. Jangan pakai lagu. Habis itu dia ngomong titit. Nanti diedit aja dari YouTube bisa bisa di sensor kok. Tuh, Bang Riko tuh, biar Bang Riko promosi dulu dah. Tadi saya belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riko, silakan Bang Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam kenal wabarakatuh. semua yang ada di Komal ini, yang di bawah maupun di atas. Perkenalkan, nama saya Riko, berasal dari Tanjung Pandan, Pulau Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Saya sedang mencari rezeki dengan cara berjualan aneka cemilan. Ada empek-empek sutra ikan tenggiri, ada abon ikan tenggiri, ada kerupuk ikan tenggiri, ada pastel mini abon ikan tenggiri, ada peletek cumi-cumi, ada stik cumi-cumi. Yang berminat membantu kami silahkan untuk WhatsApp, bukan DM. WhatsApp kami ada di akun kami ini di bio-nya. Silakan di save nomor saya, barangkali nanti pesan. Jadi tidak repot lagi mencari nomor WhatsApp-nya gitu loh. Kami kirimkan ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura melalui jasa pengiriman Lion Parcel Cicepat JNT. Insya Allah amanah dan halal. Uniripa tolong tambahin dikit. Bang Riko semoga jualannya berkah Bang. Mana Uniripa? Tambahin dong Uniripa. Umi Rifanya lagi sholat. Iya, mau zuhur katanya tadi, Bang Riko. Oh ya, atau hostnya tambahin dikit host. Bang Daman. Kiu. Oh, dia mau pasang lampu. Aceh belum, Aceh sejam lagi. Atau yang lain bisa nambahin dikit. Silakan Mbak Tiara. Oh ya Mbak Tiara. Mbak Tiara pernah dikirimi abon tuh. Iya, waktu itu dikirimin abonnya enak banget. Teman-teman kalau mau pesen silakan WA langsung Bang Riko. Enak kok. Apa namanya? Ya, yang ngirimin Mbak Tiara itu waktu itu adalah orang Malaysia. Syukran. Terima kasih. Ya, saya tunggu ya. Langsung ambil nomor WhatsApp saya, ada di bio saya ini saudaraku. Ambil aja, disimpan, di save. Jadi suatu waktu kalau butuh, gak repot lagi mencari nomornya. Itulah cara pesannya. Insya Allah amanah dan halal. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana dah? Mana dia? Yang tadi tapi nggak jadi kan? Halo, Bang Joy. Mungkin lagi zuhur. Bang Daman, Oh. saya izin ini dulu 4 rakaat dulu. Ya boleh. Mantap. Assalamualaikum, host.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Kristen bang. Oh Islam lah, pakai assalamualaikum. Ah, karena Kristen sekarang jilbab aja dipakai sekarang bang. Aneh. Jadi susah gitu. Ya gimana bang? Nah, ini bang, aku mau nanya pada Os. Ya, yang pertama aku minta maaf dulu ya, namanya bertanya kan. Tolong, pengen penjelasan kita Islam. Boleh. Ada yang berkata batu yang dicium itu, yang kita pergi haji itu katanya tidak ada di hadis Al-Quran. Apakah betul atau tidak itu? Di hadis Al-Quran gimana tuh? Iya, di Al-Quran, enggak, maksudnya di Al-Qurannya, hadisnya ada enggak? Gitu. Ya, Al-Quran cuma ada fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Oh gitu ya. Jadi kan kalau kita Islam, kalau dapat panggilan ke tanah suci kan harus wajib mencium hajar ahwat kan gitu. Enggak wajib. Oh enggak wajib itu? Benar, wajib. Nggak wajib. Oh enggak wajib ya. Aku nanya itu aja lah bosku. Hanya itu aku penasaran ya. Oke lah kalau gitu. Kurang lebih mohon maaf lah kalau ada salah menyinggung. Oke, assalamualaikum. Mantap, mantap. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin bertanya bang. Boleh. Ini ya curhatan ya bang ya. Mantap. Kan teman saya itu baru login bang, masuk Islam bang. Mantap. Sebelumnya dia itu Kristen ya kan. Cuman dia ini gimana ya bilangnya bang ya? Bang, itu gimana bang cara menyadarkannya gitu bang? Takut tersinggung bang. Cara menyadarkan. Kalau cara itu Iya, gini, soalnya kita dia tuh cuma cowok. cara menyadarkannya itu tuh gini. Cowok apa? Cowok apa? Iya, cowok sesama cowok bang. Dia itu penyuka bang. Bahkan mereka itu pacaran bang. Aneh bang soalnya. Dia udah login. Udah Dia bang. login. Udah bang. Tapi dia baru login itu tahun ini bang katanya. Baru ikut apa namanya bulan puasa tahun ini. Kalau udah kali, bang. suruh enggak, kalau udah login suruh log out lagi kalau kayak gitu model. Takut tersindir dia bang. Oh saya pamit, ada yang pesan kayaknya itu ya. Dah, assalamualaikum. Mantap babang. Oke. Gini. Soal oknum, kita bilang oknum ya. Islam mengajarkan segala sesuatu tentang yang baik. Zina nggak boleh, itu zina ya. Zina konteksnya apa? Cewek dan cowok. Apalagi cowok dengan cowok, ya kan? Kalau udah dikasih pintu jangan minta jendela, dikasih lobang yang ori jangan minta lobang yang kawi kan gitu. Nah, jadi masalahnya itu gini. Kalau dia Islam, tapi kemudian apa yang kemudian dilarang tidak dilakukan, ya dia tidak murtad saja, tapi ya itu dosa untuk dia. Ya, Anda cuma bilang apa yang kamu lakukan itu berdosa, itu aja. Tuh. Kecuali dia bilang ini tidak dosa, nah itu dia udah murtad. Karena salah satu syarat daripada murtad yaitu ketika merubah hukum baku menjadi tidak terjadi gitu. Jadi haram gitu. Misalnya yang haram dia bilang halal, yang halal jadi haram. Itu murtad. Gitu bang. Cara nyadarin nggak tahu bang. Misalnya gini bang, ada orang nggak sholat nih. Abang mau nyadarin gimana? Ya nggak tahu, itu pribadi orang. Karena Islam ini membangun relasi antara kita dengan Tuhan. Kata Allah, "Faman sya'atakhadha lillahi ma'ab." Kamu udah menyembah Allah. Kamu udah percaya tentang Allah. Kamu udah percaya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Tapi kamu mengkhianati segala ajaran. Menunjukkan apa? Di mana kecintaan kamu? Islamnya udah benar, benar. Apa yang kemudian yang tidak menjadi benar? Di mana kamu tidak menghargai Islam tersebut. Itu. Oke bang. Kalau cara menyadari itu gini, bawa dia ke kamar mandi, terus kan buka celananya bilang, itu titit, itu nonot, itu burung, ya, burung nggak butuh burung tuh butuh sangkar, bilangnya gitu, bilangnya gitu. Padahal dia katanya nih bang, dia itu masuk Islam itu menurut apa ya, ikutin kata hatinya bang, gak ada paksaan bang. Berarti
ya istilahnya tuh kayak mulai tobat lah bang, sedikit-sedikit. Takutnya kalau misalkan saya tegur, dia tuh mulai kembali lagi bang ke settingan awal tuh. Jadi gimana itu bang? Tugas kita muslim wajib menegur kalau itu salah. Misalnya ada orang nggak sholat, wajib mengajak, wajib yuk kita sholat yuk. Oh dia bilang enggak, bentar lagi gitu. Ya udah. Ataupun dia bilang enggak, ya udah terserah dia. Setidaknya kita ingatin. Kita juga bilang, jangan kayak gitu, jangan suka cowok sama cowok. Haram itu nggak bagus. Dia bilang, aku bla bla bla. Ya udah pergi aja, nggak usah dibantah lagi. Setidaknya kita muslim kan udah dibilang. Bentar, kan udah dibilang. Apa dalam satu hadis sekatakan, jika seandainya kamu membenci satu hal itu tidak bisa dengan perbuatanmu, perbuatanmu, maka dengan perbuatanmu, maka dengan perkataan. Jika juga perkataan juga kamu tidak sanggup, yaitu dengan membenci udah cukup. Berarti apa? Membenci bahwa itu nggak bagus, dah. Cukup. Bang, mau ya bang. Sini. Islam Kristen bang. Ya Islam Kristen. Untuk tadi kalimat murtad, kalau setahu saya itu secara Islam. Kalau murtad itu dia keluar dari agama Islam dari batin atau dohir. Bang kecil kali suara bang. Ya maksudnya yang namanya murtad itu keluar kecil, suaranya kecil. Kenapa kecil kali bang? Halo, cek, atus, tes, keras gak? Coba. Ya gini, yang namanya murtad itu keluar dari Islam secara dohir gitu loh. Ya keluar dari Islam itu namanya murtad. Dan secara langsung juga disiarkan atau diketahui orang bahwa dia tidak memeluk Islam lagi, itu namanya murtad gitu loh. Keluar dari ajaran syariat Islam itu namanya murtad, itu bang, secara Islam. Gitu ya. Salah satu. Iya, salah satunya membalikkan hukum juga murtad. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan juga hukumnya murtad. Itu hukumnya dosa bang. Skala dosanya enggak dosa, murtad. Murtad. Murtad itu artinya apa secara bahasa? Murtad itu ditolakkan secara bahasa. Irtadda misalnya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya bang, bisa? Boleh, apa yang mau tanyakan? Nah gini, kan rukun Islam ada 5 kan? Yang pertama mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Yang kedua sholat. Oke. Ya. Yang ketiga zakat, bukankah begitu? Baru puasa, begitu naik ke haji kan. Lima ini mempunyai niat masing-masing. Ya. Sholat mempunyai niat, zakat mempunyai niat, begitu juga haji mempunyai niat. Saya mau nanya gitu. Kalau zakat bukan niat tapi qasad. Oh ya, yang saya mau tanya niatnya, syahadatnya gimana bang? Niatnya syahadat. Iya. Segala hukum dan segala rukun yang terjadi itu terhenti di atas syarat dan masyrut. Nah, jika kemudian dalam sebuah rukun tidak disyaratkan untuk adanya niat, ya tidak terjadi niat itu. Oh gitu dong. Oke, ya bang. Makanya kalau dalam syahadat qasad, kalau di dalam zakat ya qasad juga, tidak perlu niat. Perbedaan kasat kayak contoh, coba abang garuk kepala abang. Iya. Ketika gatal, abang merasakan gatal. Dah, abang menggerakkan tangan abang ke atas kepala dengan indikasi bahwa abang pengen menggaruknya karena gatal, itu kasat namanya. Tapi kalau niat, adanya kesengajaan daripada jiwa, daripada siratan hati untuk hal tersebut. Contoh, ketika kita sholat, adanya siratan hati bahwa kamu ingin mengerjakan sholat, yang sholat itu namanya zuhur, dalam waktunya, dalam konsekuensinya, dengan sengajanya, karena Allah Ta'alanya. Nah itu niat. Kalau kasat kayak contoh, Anda mau beli kopi, Anda berjalan sampai ke dekat bang, beli kopi 5.000, itu kasat. Dimana apa ada afirmasi hati yang dikondisikan oleh perbuatannya, itu kasat namanya. Sama dengan syahadat, ada afirmasi hati di mana kamu meyakinkan sebuah kebenaran dibarengkan dengan perkataan yang itu sifatnya perbuatan, selesai. Itu namanya kasat, bukan niat. Oke bang, siap. Oke. Apa lagi? Mana nih? Apa mau angkat tema apa bang? Bang VP Game mau angkat tema apa kira-kira? Terserah bang. Tapi maksud aku kita berdua aja ya, jangan saya nggak dibantu, abang nggak dibantu ya. Oke. Iya.
Jadi Ya. abang nanya, gue jawab. Aku nanya, abang jawab. Oke. Silakan bang, abang duluan. Hidupin laptop. Oke. Apa ya kita bilang? Aduh, tahu kita mau ngangkat tema apa? Oh gini aja. Bagaimana cara mencari Tuhan yang benar? Nah, itu enak nih. Oke, saya narasi dulu bentar ya. Boleh, saya tunggu. Ini mau pakai timer apa enggak nih? Nggak usah. Oh, nggak usah. Kita tektokan aja ya. Oke, metode mencari Tuhan yang benar. Oke, sekarang kita meninjau dalam realita di tahun 2024 apa yang terjadi? Bahwa manusia itu dengan berbagai pandangan keagamaan tidak bisa dipungkiri. Seorang yang lahir Islam dibawa ke masjid maka Islamlah dia. Seseorang yang lahir Hindu dibawa ke biara maka dia dibawa ke kuil maka dia akan Hindu juga. Tidak bisa dipungkiri orang yang lahir Kristen dibawa ke gereja maka dia akan Kristen. Orang yang lahir Buddha dibawa ke biaranya maka akan Buddha dia. Maka pertanyaannya itu gini, benarkah Tuhan itu ada? Ataukah Tuhan itu hanya ide manusia yang kemudian di ranah ide manusia menciptakan Tuhan? Oke. Sekarang, jika memang Tuhan itu ada, bukankah Tuhan itu tidak banyak? Bukankah Tuhan itu hanya satu? Lalu kemudian pantaskah saat aku lahir Kristen, aku membela Tuhanku tanpa mencari kelemahan, tanpa mencari kebenaran? Ataukah pantaskah saat aku Islam, kemudian aku membela penuh Tuhanku tanpa mencari kebenaran? Maka menunjukkan bukan karena ada agama 5 maka Tuhan itu ada 5, maka Tuhan itu ada 1. Maka berumpuklah semua manusia untuk kemudian kita memutuskan mana Tuhan yang benar. Nah, karena Tuhan yang benar tergantung standarisasi apa yang mau kita bahas. Standarisasi iman. Wah, semua agama meyakini bahwa dia beriman kepada Tuhannya. Adakah Hindu yang menolak imannya terhadap Brahmana? Tidak. Adakah Buddha yang menolak ketuhanannya terhadap terhadap Buddha? Tidak. Adakah orang Islam yang kemudian menolak ketuhanannya terhadap Allah Ta'ala? Tidak. Adakah orang Kristen yang menolak ketuhanan terhadap Yesus? Tidak. Yang menjadi masalah standarisasi apa yang harus kita lakukan untuk kemudian menemukan bahwa itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Oke. Saya angkat pertanyaan pertama untuk Abang Fikir. Ketika Anda memilih Yesus sebagai Tuhan Anda, ranah apa yang Anda gunakan hingga Anda yakin bahwa itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya? Nah, karena saat kalau kita meninjau, tidak bisa dipungkiri karena abang lahir Kristen, maka Kristenlah abang. Karena saya lahir Islam, maka Islamlah saya. Maka sekarang yang akan kita diskusikan, kenapa harus Yesus Tuhannya? Kenapa tidak Brahmana? Kenapa tidak Buddha? Kenapa tidak menyembah api? Kenapa tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa harus Yesus Tuhannya? Silakan, Pak. Oke. Jadi gini, Bang. Apa sih dasar kita percaya sama Tuhan? Yaitu iman. Apa itu iman? Adalah rasa percaya kita tanpa kita harus melihat secara langsung. Sebagai contoh, kalau kita selalu beranalogi bahwa agama itu bisa dimasukkan ke dalam rasional, bagi saya itu nggak mungkin. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Karena ibarat menghitung pasir di pantai. Otak manusia mana yang mampu menyaingi pikiran Tuhan? Nggak ada. Tetapi bagaimana kita hidup dan percaya melalui iman? Gini, saya sepakat sama abang bahwa seorang bayi yang lahir ke dunia tidak bisa memilih orang tuanya, tidak bisa memilih agamanya. Itulah dalam Kristen ada iman yang mengatakan
Bukan kamu yang memilih saya, tetapi saya yang memilih kamu. Dan itu kita imani, Bang. Kemudian iman kita yang berikutnya. Kenapa kita memilih juru selamat? Kenapa kita memilih Tuhan Yesus? Kenapa kita sudah besar tetap memilih Tuhan Yesus dan bertahan sama Tuhan Yesus? Karena di kitab manapun tidak ada tertulis juru selamat selain Tuhan Yesus. Makanya itu yang membuat, itu yang meyakini iman saya kepada Tuhan Yesus semakin kuat. Gitu Bang dari saya. Oke, 2 poin yang saya tangkap. Pertama, dasar daripada ketuhanan yaitu iman. Nah, itu akan sangat membantah kejadian yang sebenarnya. Contoh gini, dasar daripada ketuhanan adalah iman. Bukankah setiap orang yang menyembah itu dengan dasar iman? Contoh gini, manusia, sejarah ketuhanan, manusia meyakini itu gini, apa itu Tuhan? Seluruh agama akan mengatakan dia sang maha kuat, dia sang maha segalanya, dia sang maha kuasa. Ketika akal manusia mengafirmasi bahwa yang namanya Tuhan adalah sang maha kuat, tapi itu tertolakkan ketika ada orang yang menyembah segala sesuatu yang maha lemah. Contoh, ketika ada orang yang menyembah api, maka api itu bakal kalah dengan air, maka membatalkan konsepsi maha kuat. Maka definisi Tuhan adalah sang maha kuat batal karena ada manusia yang mau menyembah segala sesuatu yang bisa lemah, kayak contoh api. Menunjukkan standarisasi yang namanya Tuhan adalah apapun yang kemudian mau kamu sembahkan. Contoh, orang yang mau menyembah dinding yaitu Tuhan untuknya. Orang yang mau menyembah AC yaitu Tuhan untuknya. Orang yang mau menyembah asbak itu adalah Tuhan untuknya. Menunjukkan apa? Tuhan itu apapun yang mau disembah manusia itu Tuhan. Tapi untuk mencari kebenaran Tuhan tidak bisa berlandaskan iman. Contoh, bukankah orang yang menyembah Brahmana didasari daripada kepercayaan mereka? Bukankah orang yang menyembah patung Buddha itu adalah didasari daripada keimanan mereka? Bukankah Anda saat menyembah Yesus didasari daripada keimanan Anda? Bukankah saat saya menyembah Allah Subhanahu wa taala didasari daripada keimanan Anda? Sekarang gini, ketika Anda mengatakan, "Kenapa Yesus adalah Tuhan?" Ya karena iman. Bukankah setiap agama dilandaskan iman untuk percaya Tuhannya? Nah, kenapa harus iman Yesus? Kenapa? Bagaimana dengan iman-iman Hindu terhadap Tuhannya? Bagaimana terhadap iman-iman Buddha terhadap Tuhannya? Bagaimana terhadap iman-iman Islam terhadap Tuhannya? Menunjukkan apa? Jika standarisasi iman, maka jika orang mau menyembah teh botol juga bisa menjadi Tuhan teh botol tersebut. Karena apa? Ada iman. Karena apa? Mau disembah. Yang menjadi masalah, pantas atau tidak layakkah hal itu untuk kemudian disembah? Pantas atau tidak layakkah hal itu untuk kemudian dituhankan? Itu yang menjadi masalah. Yang kedua, yang saya tangkap, ketika Anda mengatakan bahwa tidak ada agama manapun yang menjamin keselamatan, gitu ya. Tidak ada agama manapun yang kemudian menjamin keselamatan daripada diri kita sendiri. Sekarang gini, apakah definisi keselamatan itu seserem itu Tuhan? Apakah Tuhan itu yang dikatakan Sang Maha Kasih bisa untuk kemudian jadi sangat serem hingga manusia butuh banget untuk diselamatkan? Itu satu. Udah, yang bentar. Nah, yang paling penting, yang menjadi masalah saya sekarang gini, ketika orang memilih Buddha, adakah di keagamaan Buddha itu meyakini orang yang mengimani Buddha tidak selamat? Tidak. Karena apa? Setiap orang yang memeluk agama tahu kalau diri mereka itu akan dijanjikan kayangan, diri mereka akan dijanjikan kebahagiaan, dijanjikan segalanya yang bersifat keagungan, kenikmatan dan segalanya, dijanjikan surga. Bukankah setiap agama? Contoh gini, konklusi angkal akan menemukan gini, seandainya di Hindu itu tidak punya keselamatan, cuma ada di Kristen, sekarang nggak ada orang Hindu, semua Kristen. Seandainya di Islam juga tidak punya, semua agama punya keselamatannya masing-masing. Yang jadi pertanyaan saja, ketika Anda meyakinkan sebuah keselamatan Anda pada seseorang manusia ataupun itu yang bukan diri Anda, bukankah keselamatan itu ada pada diri kita sendiri? Contoh, sekarang ketika Anda mau ditabrak oleh mobil gitu, Anda meyakinkan keselamatan Anda itu pada si sopir mobil, bisa nggak? Nggak akan bisa. Kenapa? Anda tempat keselamatan itu sendiri, yaitu dengan menghindar daripada segala yang memberi Anda musibah.
Sekarang bukankah dosa misalnya, kesalahan. Dosa itu apa? Sebuah kesalahan. Bukankah kesalahan itu di dalam ranah logika yang kita pikirkan itu bisa kita tebus dengan diri sendiri? Contoh gini, ketika saya bersalah dengan Bang VP Game, bukankah saya tinggal datang, saya memohon, Bang VP Game ampunkan dosa saya. Nah, ampunkan kesalahan saya karena kemarin saya pernah lempar Anda dengan batu. Anda mengatakan, oke, sudah aku maafkan. Itu secara akal. Namun bisa nggak ketika saya punya kesalahan dengan Bang VP Game, akhirnya saya bilang, Tiara tolong mati dulu untuk dosanya aku? Nggak bisa. Karena apa? Di dalam akalmu mendapati bahwa setiap kesalahan antara siapa lawan kesalahan tersebut, ya kepada itu ya kita harus bertanggungjawabkan. Contoh, ketika Anda bersalah dengan gubernur, ya gubernur yang Anda jumpai. Ketika Anda bersalah dengan presiden, ya presiden yang Anda jumpai. Enggak bisa ketika Anda bersalah dengan gubernur, Anda pergi kepada presiden. Artinya apa? Yang namanya individual tidak bisa menjamin individual yang lain. Mana contoh ayatnya? Contoh ayatnya, kalau Anda membuka kitab Anda sendiri dalam Yehezkiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung di atasnya. Maksudnya kitab Anda sendiri membenarkan yang namanya setiap kesalahan, yang namanya setiap dosa itu ditanggung oleh pribadi masing-masing. Kalau salvation di dalam Islam, kalau salvation secara pribadi, saat saya bersalah dengan Anda, saya datang kepada Anda, Bang, kemarin saya lempar batu, Bang, saya minta maaf, maka ampunkan saya, Bang. Saya selaku manusia, mari kita mabro-mabroan, mari kita nge-brother tos to brother. Begitu juga relasi antara kita dengan Tuhan. Bukankah dengan kita mengatakan, oh Tuhan, aku kemarin berbohong dengan itu ya, aku punya kesalahan, aku udah minta maaf, sekarang engkau ridha nggak, engkau cinta nggak dengan aku yang berbuat seperti itu, maka maafkan aku. Maka salvation dalam Islam adalah sesuatu yang berhubungan dengan logika. Arti berhubungan dengan logika, kamu datang, kamu ibadah, setelah itu memohon ampun karena perwujudan cinta kamu terhadap Tuhan. Tuhan mencintaimu, memberikan bonusnya. Apa bonusnya? Yaitu surga. Sesuai dengan dalil Yehezkiel 18:20. Setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing. Jika itu salah maka salah, jika itu benar maka benar. Maka dikatakan dalam Islam, fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'azib fa bimahdil adli. Artinya apa? Segala fa in yusibna, jika suatu saat Allah memberikan bonus kamu yaitu surga, bimahadil fadli, karena kelebihannya Tuhan, karena karunia-Nya Tuhan. Artinya apa? Bukan karena ibadahmu, bukan kamu berbuat baik, bukan, karena Tuhan mencintaimu. Yang terakhir, wa in yu'azib fa bimahadil adli, ketika dia mengazabmu bukan karena benci kepadamu, agar tapi dia mengazabmu karena keadilan. Yang buruk akan bertempat di tempat yang buruk, yang baik akan bertempat di tempat yang baik. Maka pertanyaan saya kepada Anda, kenapa ketika Anda punya kesalahan kepada orang lain, kenapa kemudian Anda harus menebusnya oleh diri sendiri? Namun ketika Anda punya kesalahan kepada Tuhan, Anda harus mengorbankan orang lain. Silakan, Pak. Oke, saya jawab satu-satu, Bang, ya. Tadi Abang katakan kalau kita naik mobil, keselamatan kita di tangan supir. Tadi Abang katakan keselamatan di tangan kita, bukan di tangan supir. Oh, di tangan kita. Oke, saya ralat, Bang, ya. Oke, jadi Abang tadi katakan kalau keselamatan kita itu di tangan kita sendiri. Sebagai contoh, kalau kita nyebrang, kalau nggak kita hati-hati kita bisa mati gitu ya. Gini, Bang, saya jawab, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Sebagai contoh, ya. Kalau Tuhan ada, saya mau lompat dari gedung lantai 20 ke bawah. Kalau saya mati, Tuhan nggak ada. Kalau saya hidup, Tuhan ada. Artinya kita mencobai Tuhan. Dan itu lebih berdosa. Karena di situ imannya tidak bermain. Iman itu bukan seperti itu, Bang. Kita tidak boleh mencobai Tuhan. Kita percaya segala yang baik dan buruk dalam hidup kita itu sudah Tuhan rencanakan untuk kebaikan kita. Jadi tidak benar yang mengatakan bahwa keselamatan di dalam diri kita sendiri itu tidak benar. Karena kita tidak boleh mencobai Tuhan, nggak boleh. Siapa kita? Itu yang pertama, Bang. Terus yang kedua, Bang. Dalam ajaran Kristen,
Tadi abang buka dari ayat 18 ya. Saya buka bang. Saya tuh orangnya suka kalau orang. Yehezkiel 18:20. Iya, saya bacain bang ya. Lanjut. Di Alkitab yang saya imani ya, bukan dari tafsiran atau apa. Oke. Yehezkiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Betul. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Saya sepakat bang. Karena di Alkitab pun mengatakan upah dosa ialah maut, mati. Tetapi ini dia yang bedanya bang. Tetapi karena Yohanes 3 ayat 16 itu adalah apa? Ayat kesukaannya orang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia merahkan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya itu semua digenapin di perjanjian baru. Sama seperti gini bang. Gini. Kalau abang baca Alkitab saya, di perjanjian lama, abang akan menemukan yang namanya hukum Taurat. Tapi pertanyaannya bang, apakah manusia sanggup mematuhi hukum Taurat itu? Pertanyaan saya berikutnya, kalau tidak sanggup, kenapa Tuhan ciptakan hukum Taurat untuk manusia? Kami sanggup. Abang sanggup dari mana? Orang berzina aja dilemparin pakai batu. Sekarang gua Ya tanya udah, ada di hukum kami. Ada. Iya maksud saya. Ini saya dulu bang, saya kan nggak motong, ya toh. Ya. Jadi kalau kita melihat lah ya perjanjian lama sama perjanjian baru, di perjanjian lama itu kenapa ada hukum Taurat? Berapa banyak sih hukum Taurat itu? 365. Artinya manusia tidak akan sanggup. Kalau kita seperti ini, kalau kita seperti ini, kalau kita seperti ini. Contoh, berzina dilemparin batu sampai mati. Siapa di ruangan ini gak pernah berzina? Apakah berzina itu banyak? Apa istilahnya, pengertiannya? Bisa mimpi itu berzina, bisa memandang orang dan bernafsu itu berzina, bisa berzina itu melakukan hubungan badan di luar pernikahan. Banyak, tapi di situ dikatakan di hukum Taurat apabila kita berzina dilemparin batu sampai mati. Tapi kenapa Tuhan buat? Itu pertanyaannya kan. Itulah makanya bang, ada penggenapan dalam diri Tuhan Yesus, bahwa keselamatan umat manusia itulah tujuan utama hidup ini. Bagaimana kita bang sebagai manusia, ya kita tentu pengen hidup enak di bumi ini, tentu. Kita juga tidak bisa pungkiri bang, kita pasti berdosa setiap hari, pasti. Kita menghina orang, menghujat orang, berpikiran negatif. Tapi apakah itu membuat manusia binasa? Kalau belum ada Tuhan Yesus, kita binasa bang. Makanya kalau abang baca Alkitab ada tuh istilah zaman Nabi Nuh. Kalau abang baca Alkitab ada tuh istilahnya Sodom dan Gomora dimusnahkan bang, biur, bersih. Apa kita mau seperti itu? Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Enggak mau dong. Makanya gabung Kristen biar selamat gitu loh bang. Makasih bang, itu dari saya, nanti saya lanjut lagi. Ya keren. Ketika Anda katakan, ya benar bang, upah dosa adalah mati. Maka saya tanya, Yesus berdosa nggak sehingga dia harus mati di atas kayu salib? Lanjut. Mau saya jawab? Tuhan Yesus tidak berdosa bang. Yes. Ya, upah dosa adalah maut. Maut Yesus ya. berdosa. Ya upah dosa adalah maut, betul.
Kan pertanyaannya Yesus berdosa nggak? gini, Tuhan Yesus bangkit nggak bang? Bangkit, tapi pernah maut, artinya pernah dosa. Enggak bang. Gini bang. Ayatnya begitu. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Nah, hello. Oke. Gini. Kalau Tuhan Yesus itu mati bukan karena berdosa, karena menebus dosa kita bang. Beda. Ya udah, Anda yang bilang tadi, upah dosa adalah maut. Bukan saya. Saya cuma mengkonfirmasi Yesus dosa nggak? Iya betul. Artinya upah dosa ialah maut. Benar. Tuhan Yesus mati demi umat manusia. Tapi di sini dibilang anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Ngapain mau ditanggung Yesus? Oh, Kalau dia gini. mati, ya berarti menunjukkan apa? Orang yang berbuat dosa dong dia. Udah dibilang, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Iya, itu kan di perjanjian lama bang. Berarti nggak ada nubuatannya lagi, nggak boleh pakai lagi. Penggenapan di perjanjian baru. Ya, mana penggenapannya? Loh, Yohanes 13:13. Nah, apa? Oke, saya bacain bang. Bentar. Mana nih? Bentar, aku buka Alkitab bang. Kalau mau saya lanjutin kasih satu ayat lagi, dah terdiam lagi nanti. Gak, kita diskusi enak aja bang. Ya udah, saya bilang narasi yang Anda katakan tadi, kenapa saya bilang orang yang upah dosa adalah maut, di mana Yesus berarti kalau seandainya Yesus mati di kayu salib berarti dia berdosa, karena itu perkataan Tuhan Anda sendiri. Mana buktinya? Mana buktinya? Coba Anda buka di Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apa dikatakan? Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman, karena tapi haruslah kemudian engkau kuburkan, karena sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Artinya apa? Yang mati tiang salib terkutuk, sesuai dengan Galatia 3:13, karena pernah tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Akankah Yesus ini orang yang berdosa? Akankah Yesus ini orang yang terkutuk? Akankah Yesus ini orang yang darahnya itu tidak boleh mencucur karena didanjiskan Tuhan? Gitu. Kelas. Aku jawab. Oke bang, gini. Sebenarnya bang, Gimana? kalau abang buka bang di Matius 19 ayat 26. Apa? Ya. Aku baca ya. Namun Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin terjadi. Itu bang. Terus? Ya Jadi- artinya bagi Tuhan Apa yang saya bahas kira-kira? Yang mau saya tanyakan apa kira-kira? Enggak gini, I know what you mean. Sekarang saya ulangin ya. I know what you mean bang. Tetapi bagi When Tuhan you mean. segala sesuatu mungkin terjadi. Artinya seperti ini bang ya. Saya sepakat bang, upah dosa ialah maut. Itulah makanya Tuhan Yesus mati ya untuk menebus dosa manusia. Untuk menebus bang, bukan karena dia berdosa. Kalau dia tidak mati, berarti tidak ada penggenapan upah dosa ialah maut. Hello everybody. Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I know what I mean. Yes. Lanjut. Yes. Man, oke. Gua salah Gini, Bang. ngomong buset dah. Kan ini kan gua sama Bang Taman aja, yang lain jangan dulu. Iya. Oke. Nih. Nanti. Iya. Nanti buka lagi kitab Anda. Pertama kita bisa meninjau dalam Yehezkiel 18 ayat 20. Apa dikatakan? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Sekarang kita meninjau seseorang yang memberitakan tentang Tuhannya, yang memberitakan tentang bagaimana cara menghormati Tuhan, bagaimana cara beribadah dan menyadarkan diri bahwa kita adalah hamba Tuhan.
Pantaskah dia berdosa? Tidak pantas. Maka menunjukkan apa? Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat dari kebenarannya, dan orang yang fasik akan bertanggung di atasnya. Menunjukkan apa? Tidak pantas untuk kemudian orang yang datang, yang lahir daripada rahim yang suci, yang lahir daripada rahim Maryam, memberitakan apa? Lukas 4:8, ini Tuhanku dan ini Tuhanmu. Memerintahkan apa? Tentang bagaimana dia bersujud kepada Tuhan, menyatakan dirinya sebagai utusan, menyatakan dirinya sebagai yang menjalankan perintah Tuhan. Mana ayatnya? Meninjau Yohanes 5 ayat 36. Ada kesaksian yang lebih besar daripada Yohanes tentang Bapa yang mengutus aku, tentang perintah yang diperintahkan kepada aku, yang kemudian aku jalani. Menunjukkan apa? Pantaskah orang yang mulia tersebut diklaim sebagai orang yang berdosa, diklaim sebagai orang yang terkutuk? Karena kalau kita meninjau dalam kitab Ulangan, dalam kitab Ulangan berapa tadi? Dalam kitab Ulangan dalam kitab Ulangan 21 ayat 22 sampai dengan 23, apa yang kemudian dikatakan? Orang yang berbuat dosa itu sepadan untuk mati, kata Tuhan. Kenapa kemudian? Tapi jika suatu saat kalian membunuhnya dengan mengantungnya di atas sebuah tiang, maka jangan kau biarkan semalam-malaman dia mati di situ. Karena jangan engkau najiskan tanah yang diciptakan Tuhan oleh darah dia yang keji, oleh darah pendosa. Wow, kita meninjau matinya Yesus di tiang salib adalah kematian orang yang suci, adalah kematian orang yang tidak berdosa. Karena apa? Tidak ada seseorang pun yang dapat mengatakan Yesus itu orang yang berdosa, karena dia datang memberitahukan tentang Tuhannya. Namun di Galatia 3:13, sebab ada tertulis dia harus bangkit. Karena pernah tertulis, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Menunjukkan apa? Hanya orang yang percaya dengan omongan Galatia 13 yang ingin mengutuk Yesus di atas kayu salib. Bukankah sudah sangat diingatkan kepada kita semua? Apa yang kemudian diingatkan? Di dalam kitab bentar, satu dalil lagi, dalil terakhir, sabar ya. Dalam 1 Korintus 2, mana dia? 1 Korintus 2. Bentar, 1 Korintus 2. Bukan, 1 Korintus 12:3. Apa yang dikatakan 1 Korintus 12:3? Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan imannya terhadap Tuhan, dapat mengatakan Yesus terkutuk. Cuma Islam yang tidak pernah mengutuk Yesus di atas kayu salib. Cuma Islam yang tidak pernah mau adanya penyaliban terhadap orang yang mulia. Cuma Islam yang mengatakan itu dia bukan terkutuk di atas tersebut. Cuma Islam yang tahu bahwa sebenarnya Yesus ini adalah orang baik. Bagaimana maksudnya orang baik? Sesuai dengan Yehezkiel berapa tadi? Nggak hafal pula ini, capek. Oke, dalam Yehezkiel 18 tadi ya, apa yang dikatakan Yehezkiel 18 ayat 20? Ayat terakhir, orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Tidak pantas orang benar dipermalukan di depan umat-umatnya, di depan para manusia. Orang fasik akan bertanggung jawab atasnya. Artinya apa? Ketika kemudian kamu melakukan dosa, ketika kemudian kamu menjadi orang fasik, maka datanglah katakan pada Tuhan, aku berdosa Tuhan, aku meminta maaf. Maka saat engkau menjanjikan kepadaku sebuah ganjaran di balik semua dosaku, aku memohon ampun, maka ampunkan aku. Di saat engkau sudah memandang aku baik, maka buktikan firman-Mu Tuhan, di mana engkau mengatakan orang benar menerima berkat kebenarannya. Maka di dalam Islam memandang saat kamu bersalah, kamu bertemu Tuhan, kamu datang kepada Tuhan meminta ampun karena cintamu kepada Tuhan. Karena kamu menjadi orang benar, Tuhan membenarkan kamu, Tuhan mencintai kamu, Tuhan memberikan efek kepadamu, yaitu surga. Namun ketika kamu menjadi orang fasik, kamu menjadi orang yang durhaka kepada Tuhan, apa dikatakan Tuhan? Kefasikan akan dibalas, akan bertanggung jawab di atas kefasikannya. Saat kamu melakukan dosa, saat kamu tidak mau menyembah Allah, wajar kamu menerima efek dan ganjaran hal tersebut karena kamu kemudian mendurhakai Tuhan. Bukankah dalam Al-Quran disebut misqalati syarrayarah itu dah. Itu apa tuh? Bagaimana? Ada yang ingat? Coba dibacakan. Anzalnahu fiha lailatul misqala dzarrati syarrayarah. Gimana? Oh, ya. Qallati syarrayarah innama apa ya? Kalau kayak gini lupa, tapi pas jadi imam nggak lupa. Bukan fa inna ma'al usri. Al-humazah lumazah. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah,
Faman ya'mal misqalati khairan yarah fa inna ma darrotin faman ya'mal misqala darrotin khairan yarah wa may ya'mal misqala darrotin syarran yarah. Ya, kalau jadi imam aja kita ingat, tapi kalau kayak gini kita lupa. Artinya tahu nggak apa Bang? Sesuai dengan Yahya 18 ayat 20. Artinya apa? Tidak ada semiskal. Miskal itu dibahas, tahu nggak miskal itu? Jauhar farad. Apa itu jauhar farad? Sekecil alam kuantum, apa kita bilang? Sekecil atom, atom terkecil, apa sel. Sekecil sel pun yang kesalahan itu tidak diperhitungkan. Tidak ada yang kemudian Allah lepaskan. Ada satu biji apa tuh? Ada satu kesalahan satu biji sawi saja, itu kemudian kamu akan mempertanggungjawabkan. Ada satu kebaikan satu biji sawi saja, kemudian Allah akan menghargai sesuai. Artinya apa? Jika kamu datang kepada Tuhan, ya Allah, aku memohon ampun atas dosaku yang kemarin. Aku berdosa kepadamu. Maka aku adalah juru selamat untuk diriku sendiri. Aku meminta maaf kepadamu. Artinya apa? Oh, tenang hambaku, aku mencintaimu. Karena engkau adalah orang yang sadar. Karena engkau adalah orang yang tahu setiap kebaikan akan kuhargai. Apa yang terjadi? Maka setiap khairai yarah dia, setiap kebaikan dia dihargai. Setiap perbuatan dosa dia juga dia harus mempertanggungjawabkan tanpa ada pertobatan dia. Sama seperti Yesus menunjukkan apa? Kematian Yesus di atas kayu salib hanya doktrin daripada gereja yang ingin yang ingin adanya tebusan dosa untuk kematian seorang Yesus. Padahal kita meninjau dalam Bible, apa yang dikatakan dalam Bible? Orang yang mati di tiang tersebut adalah orang yang terkutuk karena dosanya. Islam tidak pernah mengutuk Yesus. Karena pernah dikatakan dalam 1 Korintus 12, apa yang dikatakan? Dikatakan bahwa tidak punya roh Allah, tidak punya rahmat Allah, tidak punya pemberitahuan terhadap Allah orang yang mengutuk Yesus di atas kayu salib. Galatia 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Pertanyaan saya, siapakah yang mengutuk Yesus? Bapak gereja. Siapakah yang tidak mengutuk Yesus, yang tidak menerima Yesus mati di kayu salib sebagai orang yang bersalah dan sebagai orang yang berdosa? Islam. Kenapa harus Kristen kalau untuk menghormati Yesus? Bukankah kami menjalani semua yang dikatakan oleh Alkitab? Lanjut, Bang. Oke. Itu tadi suratnya aku lupa. Surat Al-Humazah itu tadi. Saya ulangin. Wailul likulli humazatil lumazah itu tadi. Saya ulangin Bang ya. Di Alkitab jelas tertulis upah dosa ialah maut. Itulah alasan kenapa Tuhan Yesus mati. Tidak mungkin dia mengingkari apa yang sudah tertulis. Kalau tidak ada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, tidak ada Kristen. Itu jelas. Tidak ada yang namanya keselamatan. Jelas. Oke Bang, saya lanjut tadi ke Abang 1 Korintus 12 ayat 3, berapa? 1 Korintus 12 ayat berapa nih Bang? Yang tentang mengutukin tuh Bang. Sekarang pertanyaan gua satu Bang. Yang dikatakan di Alkitab itu benar. Iya, Al-Zalzalah, keliru saya. Al-Zalzalah itu. Siapa yang tidak punya roh Allah? Ini ya, bentar Bang. Bunyinya iza zulzilatil ardu zilzalaha. Benar. Iya. Kalau gini lupa, kampret. Kalau kayak gini di ranah depan lupa gitu. Padahal itu yang sering kita bacakan. Al-Mahdi yang terhormat, minimal dengar dulu ya. Ya. Lanjut Bang. Oke. Tadi Abang bilang tadi mana tuh yang 1 Korintus 12 ayat berapa? 20 ya? Bentar. Yang tadi Abang bilang terkutuklah Yesus itu. Oh, Galatia 3:13. Oh, Galatia 3 ayat 13. Oke, saya jelasin Bang. Galatia 3 ayat 13. Tadi saya udah buka. Oke. Galatia. Abis ini saya bertanya Bang ya. Boleh. Galatia berapa Bang? Izin pamit Bang. 3:13. Oh, 3. Ya, thank you. Assalamualaikum Bang. Gini Bang, Anda jelasin bagaimana maksud Galatia 3:13. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, jelasin Galatia 13 dengan 1 Korintus 12:3 itu maksudnya gimana? Tolong pahamkan kami.
Jangan kemudian kami salah paham. Dicatat pertanyaan saya. Tolong pahamkan kami Galatia 3:13 dan 1 Korintus 12:3. Tolong. Iya bang, Apa? ini bang. Saya Apa ulangin nggak angka blunder? 3 ayat 13. Saya bacain bang. Saya bacain pelan-pelan. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tadi saya jelasin di awal. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis ini di perjanjian lama bang. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini keren. Ada orang yang mau. Ini keren loh bang. Buset. Keren. Tuhan digantung keren. Lah Kacau. bukan. Ini keren. Siapa yang mau mati? Siapa yang mau seperti Tuhan Yesus? Nggak ada, cuma dia. Sebab Nah, ini ada keren. tertulis di perjanjian lama, ya kan bang? Sebab ada tertulis di perjanjian lama, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Kan itu yang Anda bilang. Ya. Oke. Aku ulangin ya. Saya tanya tuh gini, biar pelan-pelan. Yang terkutuk di perjanjian lama itu adalah orang yang kayak mana? Orang baik atau orang yang berdosa atau orang yang terhina? Silakan. Bacakan saya satu ayat di perjanjian lama, orang yang mati itu bukan orang yang terkutuk dan bukan orang berdosa. Silakan. Bang, gini. Aku ulangin bang kalimatnya bang ya. Nggak aku ulangin. Kita bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Itu kan pengorbanan bang. Saya ulangin bang ya. Iya. Dengan jalan menjadi kutuk, terkutuk nggak? Karena kita. Gitu loh. Ya udah. Arti sebab ada tertulis berarti di perjanjian lama itu tertulis kan? Ya kan? Iya, itu namanya keselamatan. Iya, itu namanya keselamatan. Ya udah, saya tanya, yang tertulis terkutuk di atas kayu salib dalam perjanjian lama, orang baik apa orang buruk? Orang berdosa atau orang yang terhina? Di perjanjian orang yang terhina. Orang yang terhina berarti Yesus mulia. Keren. Saya ulangin ya. Saya ulangin bang. Saya ulangin kalimatnya. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Oke. Jelas loh bang. Menjadi kutuk karena kita. Jadi pengorbanan. Bentar ini Julius. Itu namanya pengorbanan bang. Itu yang saya bilang keren. Ya keren. Dalam perjanjian lama yang terkutuk di kayu salib orang dosa, orang baik atau orang hina. Ya, tetapi Yesus mati karena menjadi kutuk karena kita, bukan karena dosanya bang, tapi karena manusia. Jelas. Oke. Jelas. Oke, coba dibaca yang sebesar-besarnya 1 Korintus 12:3. Oke, 1 Korintus 12:3. 1 Korintus 12 ayat 3. Oh, Tuhan terkutuk kok keren, ini otaknya Karena gimana ini? sama seperti itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak. 1 Korintus 12 ayat 3. Ayat 3. Oke, sebentar. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Oke, aku jawab. Aku jawab bang. Oke. Bapak gereja mengatakan dia mengambil kutuk dosa kita. Terkutuk nggak ya? Terkutuk. Sekarang saya tanya bang. Ya. Di sini kan jelas bang. Orang yang mengutuk Tuhan Yesus tidak ada Roh Allah. Artinya jelas kalau misalnya si A mengutuk Tuhan Yesus berarti saya beranggapan dia tidak ada Roh Allah. Selesai masalah. Oke. Baca Galatia 3:13. Oke, Galatia 3 ayat 13. Sebentar Pak. Galatia 3 ayat 13. Bisa gitu ya. Astagfirullahaladzim. Maksudnya bang? Ya benar kan? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kalau kita nggak terkutuk bang,
Ya udah, baca dulu. Ada namanya kematian, tidak ada namanya. Iya, baca dulu. Ya udah, saya baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib siapa? Yesus. Terkutuk enggak? Terkutuk. Ini ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Terkutuk Kecuali Yesus. karena kita. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib, sedangkan Kristus mati ditabrak unta. Oke, fine. Salah pemahaman saya. Jelas. Terkutuk karena kita, Bang. Ya ini tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sedangkan ayat di dalam 1 Korintus 12:3 tidak punya roh Allah, tidak punya kebenaran, tidak mengimani Allah. Ketika orang mengutuk Yesus, siapa yang mengutuk Yesus? Pak Pendeta. Islam mengutuk Yesus nggak di atas kayu salib? Islam nggak percaya penyaliban. Siapa yang Kristus sejati? Kami. Siapa yang anti Kristus? Anda. Bang, jelas ya, sangat jelas, Bang. Menjadi kutuk karena kita, Bang. Sebenarnya dia tidak terkutuk, tapi dia menjadi kutuk karena kita. Iya, baca sampai habis. Sebab ada terkutulis. Gini Bang, nanti ke LAI. Mau saya tulis lagi deh, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Gue usah tulis itu. Aman kita, kalah saya. Bang, gini. Ini bang. Nulis. Oke Bang, aku bacain. Terkutuklah orang yang digantung. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini lagi head to head, Bang. Ini lagi head to head. Sorry. Bang, yang lain jangan dulu. Sorry. Bang Daman ini orangnya semangat, saya senang. Dia orangnya masih bersih. Enggak, kalau kayak gini, saya jujur. Kalau kayak gini lawan head to head saya, nggak apa-apa lah. Iya, nggak gini Bang, aku nggak tahu. Feeling aku otak abang tuh masih bersih. Jadi gini Bang ya, aku ulangi. Nah, gue serius. Jadi gini Bang ya. Jelas ya, Bang. Gini, menurut abang otak saya masih bersih. Otak abang gimana? Ya gue bersih juga. Jadi gini. Bang, aku ulangi Bang. Nggak, Bang, kembali ke topik ya. Terkutuklah, jelas Bang ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Itu benar Bang. Tapi dia terkutuk karena kita. Bukan karena dosa dia. Beda Bang. Terkutuk lah Bang, ada tertulis Bang, baca lagi. Baca, coba dibaca deh. Coba baca deh. Karena dosa orang, karena kesalahan orang lain. Ya benar. Apa yang abang katakan itu benar. Apa yang abang katakan itu benar. Kalau gini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Selesai. Oke, benar. Ini enggak, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu dikemanain? Bang, iya, gini Bang. Oke, saya ikutin pola pikir abang. Jadi gini Bang, kalau abang berarti abang mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti Tuhan Yesus terkutuk kan? Itu maksud abang kan? Karena ada tertulis. Iya, itu kan jelas. Yang memahamkan Yesus terkutuk di atas kayu salib siapa? Oke, aku ulangin Bang. Makanya kan. Daman apa Alkitab? Enggak gini. Enggak, abang salah. Gini Bang. Bang, jelas loh Bang. Kutuk karena kita. Bedakan dia dihukum karena kesalahan. Ya udah, di bawah itu kurang jelas. Yang di bawah itu kurang jelas. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, itu kurang jelas. Karena kutuk karena kita, kutuk karena manusia. Ya udah kita ya. Itu iman Anda terserah. Manusia. Kita masuk ke ini aja, cara mencerai Tuhan aja. Saya capek debat kayak gini. Anda Oke, apa yang diberi? Bang? Abang udah bertanya 10, aku satu ulang. Aku satu aja. Aku ada 3, nanti satu. Oke. Oke Bang. Saya mau bertanya kepada Bang Daman. Sebutkan ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa umat Islam wajib naik haji ke Mekah. Enggak. Apa namanya itu wajib jika mampu kan sifatnya ingkana. Oke, saya ralat. Sebutkan ayat di Al-Quran yang mengatakan kalau naik haji itu ke Mekah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Enggak, di Spanyol. Gua, enggak, pertanyaan gua. Abang sebutin ayatnya, nanti gua buka di sini. Kan equal. Abang apa ayatnya?
Iya, fawali. Ntar. Saya kebetulan orang yang menghafal dari dalil ya. Saya lupa itunya di mana tuh. Tapi Di gini Al-Quran bunyinya. ya, gak apa-apa. Fawali, iya itu dalam Quran. Fawali wajhaka syatral masjidil haram. Dah. Terus masalah ayat aqimus shalah. Bentar, sabar. Oke, gue tunggu gak apa-apa. Enggak, jadi masalahnya haji untuk keimanan apa Bang kira-kira? Kan tadi kan salah satu rukun Islam. Enggak, keimanan Anda, keimanan kami oke kalau ditanya itu. aku Anda bertanya. bertanya ini, Anda Aku bertanya bertanya. ini buat apa? Untuk keimanan Enggak, Anda karena- buat apa? Gitu. Karena yang saya lihat banyak Kenapa banget Anda nggak orang bertanya korban. masalah ketuhanan Islam? Enggak, tadi kan abang bertanya boleh, masa nggak boleh? Karena kayak gini, yang saya lihat banyak orang menabung sedikit demi sedikit demi naik haji. Keren, aku lihat pengorbanannya keren. Tapi pertanyaan saya di Al-Quran itu ada nggak tertulis kalau naik haji itu di Mekah? Di Mekah. Emang mau kemana? Ya gue nggak Enggak, tahu. di Al-Baqarah 189 ada. Di ini aja, Ali Imran Pelan-pelan, 97 pelan-pelan. ada. Aku buka. Ya udah, ini aja dulu. Ya udah, ini aja dulu. Ali Imran ayat 97. Apa? Oke, apa? Ali Imran ayat 97. Imran ayat 97 apa bang? Oke. Kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Oke, pertanyaan gua berikutnya bang. Jadi Mekah itu Baitullah. Betul loh. Yakin? Ayat di Alkitab lagi di Al-Quran yang mengatakan Baitullah itu Mekah. Betul loh tuh Mekah. Tuh. Ayat Al-Baqarah 144, silakan. Oke, sebentar. Al-Baqarah ayat 144 ya. Oke. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menghadap ke langit, betul? Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah, benar nggak itu? Maka hadapkanlah wajahmu ke arah, bener? Iya, benar kan? Itu kan? Benar. Ke Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Oke. Pertanyaan gua, ini kan untuk beribadah. Ini kan untuk berdoa. Pertanyaan gua, yang naik haji wajib ke Mekahnya, Bang. Masjidil Haram di mana? Kan nggak di Bogor. Oh, jadi maksud dari Mekah itu adalah Masjidil Haram. Gak apa-apa, kan gua nggak tahu, Bang, gua Kristen.